Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan memberikan tutorial cara melogin, membuat kelas, mengundang siswa, membuat daftar hadir, dan juga membuat tugas ke siswa ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu masuk ke web browser dulu, atau lebih mudahnya menggunakan Google Chrome. Lalu Bapak Ibu klik Office 365. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Lalu kita klik. Ini adalah halaman muka dari office.com. Apabila Bapak Ibu belum pernah masuk, maka Anda harus mengisikan terlebih dahulu email alamat Bapak Ibu semua. Ini saya contohkan menggunakan alamat email saya. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa alamat email itu bukan alamat Gmail atau alamat yahoo.com, tetapi alamat email yang sudah dibuat oleh admin sekolah masing-masing. Selanjutnya kita masuk ya, klik. Nanti kita akan dibawa ke password, lalu kita masukkan password yang sudah dibagi oleh admin atau pihak sekolah. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot membuatkan email atau password ya. Ini saya memasukkan dulu. Klik ya lagi. Nanti ketika Anda sudah masuk, tampilan Anda yang pertama akan seperti ini. Lalu kita langsung masuk ke Office Team. Itu Anda bisa langsung mengklik di sini. Bisa juga Anda ngeklik titik-titik 9 yang ada di sini. Anda klik Teams ya, atau juga klik dari sini bisa. Sama saja. Nanti Anda akan dibawakan ke layar Office Team atau Microsoft Team. Begitu Bapak Ibu cara melogin ya. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak semua tampilan yang ada di Microsoft Teams Anda menggunakan bahasa Indonesia seperti saya ini. Maka Anda bisa merubahnya menggunakan titik 3 ini. Gambar bergerigi ini Anda klik, Anda ubah tampilan. Lalu di sini ada bahasa, misalkan bahasanya di awal ya, kita di awal ini karena saya sudah menggunakan bahasa Inggris. Misalkan menggunakan bahasa Inggris, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sudah bahasa Inggris seperti ini, ada activity, chat, dan lain-lain pilihannya seperti ini. Apabila Anda bingung, Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia. Caranya Anda klik logo atau gambar bergerigi ini. Anda switch view, lalu Anda mengubah ya language atau bahasanya ke bahasa Indonesia. Lalu save and restart. Nanti akan muncul tampilan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kelas dan mengundang siswa? Caranya yang pertama adalah Anda harus mengetahui beberapa option atau pilihan yang ada di sini. Ada aktivitas, ada obrolan, ada juga tim. Di tim inilah nanti Anda akan membuat kelas ya. Anda klik tim ini, lalu Anda arahkan mouse ke pojok sini, bergabung atau buat tim. Lalu Anda klik yang ini buat tim.
Nah, Anda pilih yang kelas. Ya, Anda pilih yang kelas, lalu Anda masukkan misalkan kelas saya ya. MIPA 1 sampai 6 karena kelasnya ada 6. Di sini diberikan deskripsi nama guru ya. Misalkan saya sendiri Imam Baihaqi. Apabila gurunya ada 2, nanti Anda juga bisa membuat nama guru yang lain. Selanjutnya Anda klik berikutnya. Setelah Anda mengklik berikutnya sambil Anda menunggu, Anda harus mencari satu siswa terlebih dahulu. Misalkan Anda tadi kelas 10 ya, maka Anda harus memasukkan kelas 10 sambil mencari. Sepuluh IPA, misalkan saya masukkan sembarang ya. Misalkan nama siswa ini, lalu Anda klik tambahkan. Jadi di menu tambahkan orang ini, siswa ini, Anda harus memasukkan minimal 1 siswa agar kelas itu bisa dibuat. Lalu ketika Anda sudah klik tambahkan, Anda bisa langsung menutupnya. Lalu kelas yang Anda buat ini sudah jadi. Lalu bagaimana cara mengubah tampilan atau ikon yang ada di kelas Anda? Anda cukup arahkan mouse Anda ke gambar ikon, nanti akan muncul seperti ini. Gambar pensil, Anda klik. Lalu Anda bisa mencari ikon sesuai dengan selera Anda. Misalkan saya yang ini. Lalu klik perbaharui. Nanti secara otomatis ikon Anda akan tampil cantik ya, sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, tampilannya sudah berubah atau ikonnya sudah berubah. Selanjutnya kita akan membuat channel ya. Membuat channel itu caranya adalah Anda mengklik titik 3 ini, tambahkan saluran atau channel. Misalkan Anda menambahkan mata pelajaran pada KD 1, Anda menambahkan saluran. Lalu materi berikutnya, tambahkan saluran lagi KD 2. Kenapa kok ada KD1, KD2? Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan saja dalam proses pencapaian mata pelajaran yang sudah Bapak Ibu guru buat melalui silabus dan RPP ya. Atau apabila di dalam satu kelas ini terdapat 2 guru, maka Anda bisa membaginya. Misalkan guru A KD 1 sampai 3, guru B KD 4 sampai 6, begitu seterusnya. Baik, begitulah cara membuat saluran. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat absensi ya. Membuat absensi itu ada 2 cara, yaitu melewati form secara umum ya, dan bisa juga secara langsung. Kalau secara langsung caranya seperti ini. Anda klik titik 3 di bawah ini, lalu Anda klik media menggunakan form ini, maka Anda akan diarahkan ke tampilan baru ya, untuk membuat kolom daftar hadir. Maka di sini misalkan Anda buat daftar hadir kelas, daftar hadir Jumat ya, Jumat tanggal berapa? Misalkan tanggal 7
Agustus ya. Agustus 2020. Lalu di sini klik hadir, izin, lalu satunya sakit. Lalu Anda klik berikutnya, maka tampilan yang muncul nanti akan seperti ini. Ya, lalu Anda kirim. Nanti form ini akan muncul dua tampilan. Ya, akan muncul dua tampilan. Yang pertama, tampilan ini form daftar hadir. Yang kedua adalah respon atau tanggapan dari peserta didik yang ada di kelas Anda. Nah, ini adalah cara simple, cara mudah membuat daftar hadir. Selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat mengirim tugas dengan mudah. Yang pertama adalah Anda masuk ke umum dulu, setelah itu Anda klik tugas. Klik tugas di sini ada dua cara. Yang pertama buat tugas biasa dan yang satunya adalah buat kuis ya. Kita buat tugas yang biasa terlebih dahulu. Nanti akan dibawakan ke menu seperti ini. Jadi misalkan tugas Anda tugas ulangan harian 1 ya. Anda silakan ketik. Lalu masukkan instruksinya, misalkan instruksinya itu kerjakan dengan benar. Tambahkan sumber daya di sini, tambahkan sumber daya, Anda klik. Lalu dokumen Anda ya, Anda harus diupload dengan unggah dari perangkat ini ya. Misalkan Anda mencari dulu, misalkan di sini ada soal ya, soal 40 soal tentang kimia, lalu klik open. Tunggu unggahan selesai. Kalau sudah, klik selesai. Nanti soal sudah masuk ya. Lalu tambahkan poin. Misalkan poinnya 100. Lalu di sini juga ada tugaskan kepada siswa ya, jenengan Anda klik edit, maka Anda tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang ya. Atau Anda jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Artinya apa? Ini semua siswa nanti bisa melihat itu ya. Dan ini Anda harus mengedit kapan waktunya ketika Anda membuat, kapan selesainya. Jadi Anda menjadwalkan seperti itu. Lalu Anda klik selesai. Lalu tugas ini nanti mau dikirim ke KD1 atau KD2. Maka Anda harus mengklik edit. Anda pilih ke KD1 atau KD2, misalkan di KD2. Lalu klik selesai. Setelah itu Anda klik tugaskan. Nah, coba kita lihat di KD2. Apakah tugasnya sudah masuk? Nah, tugasnya baru selesai masuk. Ini. Nanti peserta didik akan melihat tugas yang Bapak Ibu share. Ya. Ini tinggal klik tugas, nanti akan muncul. Selanjutnya adalah membuat kuis ya. Masuk ke umum lagi atau general, membuat tugas kuis. Yang pertama adalah seperti tadi, Anda klik tugas, Anda buat tugas, lalu klik kuis. Setelah Anda klik kuis, nanti Anda akan dibawa ke formulir seperti ini. Anda tambahkan kuis baru. Nanti akan muncul ke form baru. Anda misalkan tambahkan beri judul ujian
kimia 1. Deskripsinya Anda masukkan. Jawablah dengan benar. Lalu Anda klik tambahkan. Option ini pilihan ganda untuk membuat soal pilihan ganda, sedangkan option yang ini adalah untuk esai. Ya, Bapak Ibu. Sementara dua dulu kita contohkan. Misalkan pertanyaan, apa itu kimia? Ya, misalkan ilmu otomotif, ilmu biologi. Kita tambahkan ilmu alam semesta, ilmu perubahan suatu zat. Lalu apabila soal di antara jawaban ini ada yang benar, maka Anda langsung klikkan jawaban yang tepat. Nanti akan berwarna hijau seperti ini, lalu Anda bisa menambahkan soal yang baru, misalkan soal esai. Jadi Anda juga bisa membuat soal ini yang wajib dijawab dengan mengklik ini. Jadi siswa itu tidak bisa mengirim jawaban Anda kalau ini belum diklik ke harus diisi. Ya, jadi ketika sudah mengisi semua, nanti otomatis siswa itu bisa mengirimkan. Lalu Anda bisa memberikan poin, misalkan satu soal 10. Ya. Dan ini kita lanjut ke soal pertanyaan misalkan. Apa itu lingkungan? Ya, Anda juga mengklik ini. Nilainya 10 lagi. Apabila soal Anda selesai dibuat, maka Anda klik bagikan. Ya, klik bagikan lah. Ya, ini secara otomatis soal ini sudah tersimpan. Ya, Anda boleh langsung keluar. Lalu Anda mau mengirimkan soal di mana? Itu ya. Mau mengirimkan soal di mana, Anda bisa langsung menuju ke soal yang dituju. Misalkan mau ngirim ke soal yang lain gitu ya. Ke KD1 atau KD2 Anda juga bisa. Cara cepatnya adalah ketika Anda sudah membuat tugas tadi, Anda klik tugas ulang di umum ya. Lalu Anda klik buat tugas kuis. Nanti tugas yang Anda buat tadi sudah muncul di sini tadi adalah yang kita buat ujian kimia 1. Anda tinggal klik berikutnya. Lalu ujian kimia 1 ini sudah muncul. Lalu masukkan instruksinya, jawablah dengan benar ke semua siswa. Nah, ini kirim tugas ke saluran umum atau ke yang lain. Misalkan mau saya kirim ke tadi KD2 sudah, sekarang ke KD1. Selesai, lalu ditugaskan. Sudah. Ya. Nanti akan muncul tugas di KD1. Nah, ini tugasnya sudah keluar. Anda peserta didik nanti bisa melihat tugas dari kuis yang Anda buat. Lalu bagaimana cara siswa agar bisa masuk ke dalam kelas kita? Caranya adalah yang pertama, ketika Anda klik tim, lalu kelas Anda diklik, terus Anda memilih option *3 ini.
Lalu Anda klik kelola tim. Dan Anda masuk ke pengaturan yang ini, ke pengaturan. Di sini ada kode tim. Ya, kode tim ini Anda buat, lalu kodenya akan muncul. Anda bisa langsung salin atau Anda bisa melihatnya dengan layar penuh, difoto langsung dikirim ke peserta didik, misalkan seperti itu. Ini adalah kode kelas, ya, yang nanti peserta didik akan masuk ke kelas Anda secara otomatis tanpa Anda harus repot mengundang peserta didik yang lain. Lalu ada lagi Bapak Ibu, supaya peserta didik itu tidak terlalu banyak komentar atau tidak mengirim komentar dan lain-lain yang berhubungan dengan chat di dalam saluran atau di dalam kelas Anda, maka Anda bisa mengklik titik 3 di umum ini, ya, klik titik 3, kelola saluran. Anda mengklik tombol di bawah, hanya pemilik yang dapat mengirim pesan. Jadi peserta didik itu tidak dapat mengirim pesan, tetapi masih bisa mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.